Belum tentu gitu ya. Ketika orang tertabrak kereta, habis ngaji, nyebrang, nggak ngelihat, apakah habis ngaji disebut orang yang suul khatimah? Atau dibunuh ketika sedang pulang dari bekerja, pulang dari tempat yang baik gitu, apakah disebut juga suul khatimah? Tidak mungkin ya. Jadi mati kita itu satu, tapi caranya bermacam-macam. Kita tidak bisa menjustifikasi itu su'ul khatimah. Itu su'ul khatimah. Kalau husnul khatimah ada cirinya. Su'ul khatimah itu ya ada cirinya juga. Kalau misalnya dia meninggal di tempat maksiat, sedangkan dia melakukan maksiat itu. Ada yang meninggal di tempat maksiat tapi tidak melakukan maksiat itu. Habis pulang ngaji lewat daerah prostitusi, meninggal di situ, terus diangkat ke dalam rumah. Itu bukan ciri dari su'ul khatimah, karena dia habis melakukan kebaikan. Jadi hanya Allah sebenarnya yang tahu dia itu su'ul khatimah, husnul khatimah. Sampai sahabat dalam satu peperangan mengatakan, wah luar biasa orang itu berperangnya semangat sekali, akan tetapi setelah dikasih tahu Rasulullah SAW bahwa dia mati bunuh diri ketika dia terluka, dia tidak tahan terhadap lukanya tersebut, kemudian menusuk dirinya sendiri. Artinya dia bukan mati syahid tapi mati sangit gitu, mati bunuh diri ya. Jadi kita bisa menilai, sedangkan Allah yang tahu hakikat semuanya itu. Tapi satu hal yang memang harus kita berusaha untuk jaga adalah komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komitmen menjadi seorang hamba yang selalu berusaha memperbaiki amal-amal ibadah kita semuanya. Komitmen untuk berusaha mencari ilmu untuk bekal kita beribadah, karena tanpa ilmu tentunya ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita marilah selalu mendekati komunitas yang baik, karena komunitas yang baik ini akan membantu kita menjadi orang yang baik, kemudian juga merupakan sarana kita untuk selalu bersemangat menjadi hamba Allah yang paling baik. Karena teman diibaratkan adalah seperti, kalau kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, yaitu bahwa teman itu seperti pembawa minyak wangi atau penjual minyak wangi, yang apabila dia itu kita berdekatan dengan dia, walaupun kita tidak beli, maka minyak wanginya akan minimal kita bisa rasakan dan bisa kita nikmati. Oleh sebab itu, pendengar sekalian, kita berusaha dalam kehidupan ini untuk berusaha istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu ulama bernama Ibnu Rajab pernah menyatakan, penutup amal adalah warisan dari amalan masa lalu. Ini perlu kita camkan ya. Dan semua itu telah ada dalam catatan takdir terdahulu. Dari inilah bertambah ketakutan generasi salaf akan su'ul khatimah. Di antara mereka ada yang cemas menyebut masa-masa lalunya. Jadi Ibnu Rajab ini, bagaimana yang disampaikan, kita itu tergantung catatan masa lalu kita. Karena catatan masa lalu yang telah kita lakukan akan menghiasi kehidupan kita. Maka hati-hatilah. Tidak mungkin ujuk-ujuk manusia itu kemudian soleh. Tidak mungkin manusia itu kemudian secara tiba-tiba menjadi orang yang baik, padahal ada masa lalunya. Kecuali kalau dia mau merombak secara total kegiatan hidupnya, cara dan gaya dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bisa melakukan itu semua. Pendengar yang berbahagia, dan juga yang dikatakan oleh Ibnu Rajab adalah bagaimana generasi salafus soleh sangat takut akan amalan-amalan yang dia lakukan pada masa lalu. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tidak mau mengampuni, karena dosa itu mungkin diwarisi oleh orang lain. Kita yang pertama melakukan, yang lain mengikuti. Kalau dosa diikuti oleh orang lain, tentunya akan menjadi dosa jariah juga, dan ini sangat berbahaya.